Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Adorasi Abadi Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai doa sili kepada Tuhan. Marilah kita memohon belas kasihan terus-menerus sampai wabah corona ini segera berakhir. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 10 Mei 2026, Pekan ke-6 Paskah, Ofisi Pekan kedua, Hari Minggu Paskah ke-6. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sungguh bangkit, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sungguh bangkit,
Haleluya. Mada. Ini sungguh hari Tuhan, hari penuh kesukaan. Dosa kita dibersihkan oleh darah suci Tuhan. Oh, betapa mengagumkan bahwasanya cinta Tuhan berhasil meniadakan ketakutan yang menekan. Oh, betapa menakjubkan bahwasanya kematian berhasil mengembalikan hidup yang tak terkalahkan. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian. Engkau dibangkitkan Bapa dengan kekuatan Roh-Nya. Amin. Pendarasan Mazmur. Haleluya. Padu digulingkan dari pintu kubur. Haleluya. Mazmur 103. Barang siapa bersatu dengan Kristus menjadi ciptaan baru, yang lama telah lenyap, segala-galanya sudah menjadi baru. Pujilah Tuhan, hai hatiku. Tuhan Allahku, betapa agunglah Engkau. Engkau pedandanan keagungan dan semarak, berselubungkan cahaya bagaikan mantel. Engkau membentangkan langit laksana tenda, dan mengisi gudang angkasa dengan air. Engkau mengendarai awan kemauan bagaikan kereta, dan melayang dengan sayap terentang. Engkau mengutus angin sebagai duta, dan mengangkat api menjadi menteri. Engkau mendasarkan bumi di atas alasnya, jangan sampai ia goncang. Engkau menyelubunginya dengan samudera purba, air setinggi gunung gemunung. Engkau menghadik maka surutlah air, melarikan diri karena Engkau mengguntur. Air menguap naik ke langit dan mengalir turun ke lembah, masing-masing ke tempat yang Kau tetapkan. Engkau menentukan batas yang tak boleh dilanggar. Jangan sampai air menutup bumi kembali. Engkau memancarkan mata air dan sungai yang mengalir di celah gunung gemunung.
Engkau memberi minum segala marga satwa. Kuda-kuda liar dapat meredakan dahaganya. Di sampingnya bertenggerlah burung-burung udara dan memperdengarkan kicauannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Batu digulingkan dari pintu kubur. Haleluya. Haleluya. Siapakah yang kau cari, hai wanita? Orang yang hidup di tempat orang mati. Haleluya. Engkau menyirami gunung dari surga dan memenuhi keperluan bumi dengan persediaan lumbungmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi ternak dan makanan untuk hewan pertanian. Engkau menghasilkan gandum dari bumi dan menggembirakan hati manusia dengan anggur. Sungguh engkau mengilapkan wajah manusia dengan minyak dan memelihara hidupnya dengan makanan. Pohon-pohon Tuhan tersiram segar. Pohon jati raksasa yang ditanamnya. Di situlah burung-burung bersarang. Burung bangau di pohon besar. Gunung tinggi menampung kijang, dan wadas melindungi musang dalam celah-celahnya. Bulan beredar sesuai dengan musim. Matahari hafal akan saat terbenamnya. Sesudah senja turunlah malam, dan segala marga satwa berkeliaran. Anak singa meraung-raung mencari mangsa, menuntut makanan dari Allah. Bila matahari terbit menyingkirlah mereka, dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia keluar ke pekerjaannya, melakukan tugasnya sampai petang.
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Siapakah yang kau cari, hai wanita? Orang yang hidup di tempat orang mati. Haleluya. Haleluya. Janganlah menangis, hai Maria. Tuhan sudah bangkit. Haleluya. Betapa banyaknya karya-Mu ya Tuhan. Segalanya Kau kerjakan dengan bijaksana. Bumi penuh ciptaan-Mu. Engkau menciptakan lautan yang dalam dan luas. Engkau mengisinya dengan jutaan benda licin, dengan makhluk berhayat besar maupun kecil. Kapal-kapal mengarunginya, dan naga besar bermain-main dalam ombaknya. Semua mengharapkan Dikau, mengharapkan makanan pada waktunya. Engkau memberi dan mereka memungut. Engkau membuka tangan dan mereka kenyang. Bila Engkau memalingkan wajah, mereka merana. Bila Engkau mengambil roh-Mu, matilah semuanya, dan kembali menjadi debu. Utuslah roh-Mu, maka terciptalah mereka kembali. Dan Engkau membaharui muka bumi. Semoga kemuliaan Tuhan tetap selama-lamanya. Semoga Tuhan bergembira atas karyanya. Dialah yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan sepanjang hidup, bermazmur bagi Allahku selama-lamanya. Semoga Tuhan berkenan akan laguku. Sungguh Tuhanlah sukacitaku.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Janganlah menangis, hai Maria, Tuhan sudah bangkit. Haleluya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 38. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang
Aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-799. Apa yang mengherankan engkau adalah suatu hal yang wajar bagiku. Allah memanggilmu tepat di tengah-tengah pekerjaanmu. Begitu juga Dia memanggil para rasulnya, Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, di dekat jalan mereka, dan Matius yang sedang duduk di rumah cukai. Dan lebih mengagumkan lagi, Paulus di tengah-tengah kegahirahannya untuk memusnahkan benih-benih umat Kristiani. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan madah Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji
Gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia, sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan, kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikau lagi yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu, rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru.
Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, hari-hari Paskah ini kami memeriahkan dengan hati gembira untuk menghormati Kristus yang telah bangkit. Semoga kami mewujudkan misteri Paskah dalam kehidupan sehari-hari. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Adorasi Abadi Puspita Surabaya, sehingga kita dari berbagai tempat bisa meneruskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Marto Sujito. Kita akan bertemu lagi esok hari.